Ya, untuk cantik ya pagi hari ini sudah beda posisi ya kayak foto keluarga kita ya. Di sini Nah, ya. iya bener juga ya. Kayak saya kayak suami, dia kayak istri saya gitu. Aduh. Dan di tangan saya ini sudah ada sepucuk surat cinta. Oke. Kamu selingkuh, Rio? Bukan. Oh, oke. Ini dari salah satu apa ya kalau kita bisa bilang itu anak-anak asuh yang ngirimin surat kepada ibu asuhnya. Ibu gitu kan asuhnya, ya. Ini dari Jepang ya, bukan ya? Ini dari My Name Is. Pronunciation-nya adalah Juan Sheng. Oh, Taiwan. dari Taiwan. Bener. Ini dari Taiwan ya. Intinya adalah Tolong pakai bahasa Taiwan ya bacanya, Masnya. saya bisanya Mandarin. Oh, bisanya Mandarin ya. Koi ping gitu bisa. Maybe I'm too shy so that I have no communication with you. However, I really thank for your family to let me live in his house. Wow. Jadi berterima kasih karena membiarkan dia untuk Tinggal di rumahnya. tinggal di rumahnya ya. dan juga memang ya terima kasih untuk sudah dianggap sebagai anak sendiri. Wow, Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kok bisa sih jadi anak asuh, jadi ibu asuh nih ada acara apa sebenarnya? Nah, kita akan tanya sama teman saya juga. Apa kabar Mbak Santi? Selamat pagi. Selamat pagi. Aplaus dong boleh for us. Cantik loh ya. Oke, cantik banget. Mbak Santi, ini mungkin pagi hari ini boleh dikenalin dulu dong. Rame Sebenarnya banget siapa? studionya FBO kali ini. Saya bawa anak-anak saya ya. Ini Camilla dari Itali. Halo Camilla. Say hi. Hai. From Italy. Ya, from Italy. From Italy. Kemudian ada Kensuke dari Jepang. Hai Kansuke. Hai. Do you bring takoyaki here? Ya, Ya bawa. Makanan aja yang ditanyain ya. Oke, kemudian ini Cooper dari Amerika. Halo Cooper. Halo Cooper. Kayak Will Smith ya. Kayak Will Smith ya. Iya. Bener. Dan belakangnya Mbak Santi. Belakangnya ini anak saya Aca. Halo Aca. Dan Aca juga baru pulang dari Milan, Italia. Aca, betul ya. Dan wow. jadi intinya adalah pada pagi hari ini kita akan ngobrol seputar sisi lain dari kota Surabaya dan juga ibu rumah tangga gitu. Mbak Santi ini ibu rumah tangga juga pekerja, Iya, tapi betul. Mbak Santi ini juga punya jiwa yang cukup kuat dan juga mau berbagi seperti itu. Mbak Santi, sejak kapan sih memilih jadi ibu asuh? Ini ada program atau apa sebutannya Mbak Santi? Oke, saya itu menjadi host family itu semenjak tahun 2012. Wow, host family. Oke. 2012 jadi host family untuk anak-anak SMA dari Bina Antar Budaya AFS. Kemudian ada dari SEAP juga, kemudian dari ISEC. Dan ada beberapa program volunteer yang tinggal di rumah. Oh, Jadi sudah bermacam-macam yang tinggal di rumah. 5 Ya. tahunan berarti ya? sudah dari 5-6 tahun ya. 5-6 Nah, tahun. itu kenapa kok tiba-tiba pengen apa ya di rumah kok kemarin sudah ada Aca ya kan? Kok pengen ada orang lain juga, anak lain juga untuk yang namanya jadi host family itu apa yang melatar belakangnya? Oke, sebenarnya gini sih, kalau jadi host family itu semua orang pasti bisa jadi host family, tidak ada persyaratan apapun. Tetapi buat saya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, terutama yang multicultural, itu merupakan satu pengalaman yang sangat luar biasa. Di mana saya bisa berbagi, saya bisa memperkenalkan Indonesia, kebudayaannya, dan saya juga bisa menambah persaudaraan antar bangsa di dunia. Wow. Dan untuk Aca sendiri, karena Aca ini juga sendiri di rumah, saya pikir kalau ada temannya dan dia bisa belajar, saling belajar, itu satu benefit yang luar biasa. Gitu. Ya. Nah, Aca, ini kan mama kamu merupakan sosok seorang Wonder Woman ya, kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Aca, mungkin Aca boleh cerita dulu. Aca kapan hari ke Milan ngapain? Jalan-jalan kayak mamanya? Atau kamu ngapain gitu? Cari jodoh di sana? bisa mungkin cari jodoh juga Boleh ya, Sambil cari yang panjang jodoh. loh ya. Enggak sih, waktu itu sekitar pertengahan tahun lalu ya, tahun 2 tahun lalu berarti ya, kan baru tahun baru ini. Jadi 2016 saya berangkat ke Milan untuk program pertukaran pelajar bersama AFS, program AFS. Jadi pada dasarnya saya tinggal selama 1 tahun di sana dan menjalani kehidupan seperti remaja Italia biasanya. Emangnya bedanya apa sih remaja Italia kayak biasanya? Itu kayaknya agak sedikit hits gitu ya. Pengen tahu kita Remaja nih. Surabaya pada umumnya dan juga remaja Italia pada biasanya. Apa ya, kalau bedanya sih mungkin lebih ke lifestyle-nya aja ya. Kalau di sana
Mungkin nanti juga bisa jelasin sama Camilla karena dia dari Italia juga. Sampai dari Italia juga. Waktu itu kenal juga dari sana atau baru kenal waktu Sempat ketemu sama Camilla Oh, waktu mau oke. pulang, sempat ketemu sama dia. Baik. Kebetulan kan kotanya Camilla sama Milan juga nggak terlalu jauh, jadi sempat ketemu. Cuma kalau dari lifestyle-nya sih menurut aku anak Itali mungkin pergaulannya lebih bebas saja ya. Bebas tapi Culture juga dalam pasti artian iya termasuk pengaruh culture-nya. Cuma bebasnya juga dalam artian yang positif juga sih. Oke. Jadi mungkin di sana kita lebih bisa mengekspresikan diri lah daripada yang di sini. Oke. So Camilla, I want to ask you something. How your experience here in Surabaya, especially with whole new family? Can you explain with us? Yeah, it's good. It's And then, funny. good, funny. Yeah, it's Bahasa like nggak apa-apa. bahasa Iya. normal. That's okay. You can speak Indonesian or you can speak English. Or you can speak Italy. No. Translate di bawah ini komennya ya. Yes, gitu ya. Translate di bawah ini. So explain with us. Aku senang. Hmm? Terus, nggak tahu. Okay. You feel nervous with your new family because you don't meet Dulu ya. that family dulu. before. Iya. Tapi sekarang enggak. Karena ini keluarga. Ya. Oke. Jadi udah dianggap seperti keluarga sendiri ya Mbak Meras- Santi ya. ya, jadi gitu dia ya. udah betah ya. Iya. Sudah you feel convenience, Iya. comfort, belajar hal-hal baru. Ya. Jadi memang ini berlian kalau misalkan udah dianggap sama keluarga yang baru gitu memang kayak rasa-rasa minder pasti ada, malu pasti ada. Tadi Hal-hal ya, baru ya, bertemu hal baru ya, benar. Gitu. Wow, luar biasa. Berarti waktu yang namanya pertama kali jadi host family juga itu juga sebelum Aca ke Milan juga ya, berarti ya? Aca kelas 6 SD. Oh, Ah, kelas 6 SD. Aca kelas 6 SD kita jadi host family. Ini ada nih dari Amerika. Oh, dari Amerika yang pertama Dari waktu itu. Foto-fotonya juga ya mungkin kalau misalkan mungkin Anda di rumah melihat ini ada foto-foto beberapa gitu kan. Mulai dari surat-surat, ya ini juga ada banyak loh. Ini kayak ini ya. Ini juga ada surat yang ditulis ya. Ini dari Kensuke. Dari That's Kensuke. from you. Iya. Dear host Karena- family, thank you for host me for 2 months. Actually, when I first came to this house, I felt very nervous. Wow. Jadi dia Sempat nervous ya waktu pertama kali bulan datang. pertama gitu. So Kensuke, Ya. how you feel now? Oh ya, aku sangat menikmati di sini. Aha. Ya, karena itu di sini sangat panas, tapi aku punya banyak teman. Punya banyak teman. Beda banyak teman. Ini kalau saya lihat yang mirip kayak partner duetnya Reza Artamevia ya. Oh. Saki Ueda dulu kan, ya benar ya. Zaman Cuman kapan? versi mudanya ya. Umur ya, Bo Sesuai ya. umur ya, Bu Ember gitu. Kensuke, Ya. so how your first impression after you came to Indonesia and meet your first family? Ya, itu sangat Cheerful, and then dan very kind to me. Ya, dan aku suka Indonesia. Wow, Wow. suka Indonesia. What is your most favorite from Indonesia? Makanannya? Oh, ya makanan dan aku suka what is it? soto ayam. Soto ayam. Ya, And soto then ayam dan nasi goreng. nasi goreng. Nasi Then goreng. Dan suka diajak foto ya. Foto. Suka diajak foto-foto waktu Oh, pergi. ya. so Kensuke is a narcissist people ya? Ya. Dia tidak narsis, tapi dia very surprise ketika di Indonesia, ketika pergi banyak orang ngajakin foto. You are superstar in here. Ya, atau Jadi kemarin pergi, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Oh, kira orang Korea. Jadi Ya. kira Korea itu Opa, opa. Benar-benar. Kensuke, do you know Oppa? Nggak tahu. Oppa in Korea is like boy, handsome, Handsome boy. But Oppa in Indonesia is like Grandfather. So, Cooper, how are you today? I'm doing good. And good, Doing ya. good. Cooper, so how you first impression? You came to Indonesia, Mm-hmm. you meet your first family here with the whole new things. Can you explain with us? It was really shocking at first. Why? It was the culture here is very different from America, and so is the weather. I had a very hard time adjusting to the weather alone. Karena emang it's very hot here ya. panas Yes, banget it's ya nggak very- tahan. very Colder hot than here. America. Oh yes, where I come from, it's not as hot here. Oke. Yes. And then? Then my family welcomed me
so welcomely, and I couldn't be more grateful for how they welcomed me to their new home without knowing each other. Oh, okay. So for how long you've been in Surabaya? I've been here about 5 months. 5 5 months, months, and have You you enjoy? enjoy? I love it here. I don't see my life. My life has changed so much since I've been here. Jadi Wow. intinya dia adalah suka sekali dengan Indonesia dan juga dia ini sepertinya hidupnya berubah gitu karena saking enjoy-nya seperti itu ya. Saking enjoy-nya. Bener. Dia losing weight 23 kilo, seneng tanpa diet dia. Wow. Wah, iya, benar. Karena apa nih, susah makan atau gimana? So, Aca, Dia hidup sehat. Aca ini kan kamu tuh kok bisa sampai ke Italia waktu Yes. itu ya. Memang ada seleksinya atau ya saya percaya Aca ini kan memang Mbak Santi pernah cerita juga gitu. Aca ini anaknya pinter, selain juga anak yang lain juga Mbak Santi ya. Kan ada kakak kamu betul kan ya? Yang cewek itu kakak atau adik ya? Sepupu kalau Sepupu. Iya. Nah, ini gimana Aca? Apa namanya? Kamu ikut seleksi atau mungkin gimana? Jadi pada dasarnya semuanya berawal saat pengalaman hosting juga sih Oh, oke. berawalnya. Jadi waktu sekitar tahun 2012 ya kalau nggak salah itu kita dapat siswa hosting dari USA dengan program yang sama. Dari situ aku mulai diperkenalkan dengan program ini. Juga saat itu ada sepupu juga dari keluarga ayah yang berangkat kebetulan ke USA. Oke. Jadi dari situlah akhirnya aku seperti terinspirasi lah istilahnya. Itu waktu aku masih SMP kelas 2, akhirnya saat itu juga aku bertekad kalau nanti SMA pengen coba ikut program ini. Dan waktu itu memang udah pengennya ke Itali atau? Enggak sih, waktu itu pokoknya pengen berangkat aja, nggak Oke. punya tujuan negara pasti waktu Negara itu. mana aja boleh lah ya. Kayak lotre bagaimana Aca? Maksudnya gini, oke Aca ke Amerika, Aca ke Italia, Aca ke Zimbabwe misalkan nih ya gitu. Kalau dari program EFS sendiri sebenarnya kita bisa sih buat list kayak negara-negara mana yang mau kita tuju. Kita bikin list dari 1 sampai 10, yang paling tinggi adalah negara yang paling ingin kita tuju. Seperti itu. Nantinya itu akan jadi pertimbangan buat AFS-nya untuk menempatkan kita di negara yang kita inginkan. Seperti Betul, itu. ya, Tapi kalau- nanti keputusan terakhirnya tetap di organisasi tersebut. Iya. Jadi ini kalau berlian kamu bikin tuh ya Amerika, Itali, Spanyol. Tapi saya sudah nggak SMA, Meksiko, Pak. Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Sidoarjo. Lamongan ya. Jombang. Mbak Santi, suka dukanya apa sih Mbak Santi? Ya kan saya tahu Mbak Santi ini ibu rumah tangga, pekerja juga, Yes, wanita karir, sibuk lah di luar juga gitu kan ya. Sosialita juga, enggak ya lah. kan, kemana-mana. Apa sih Mbak Santi suka dukanya kayak gimana? Suka dukanya. Sukanya adalah pertama kali, aku cerita ininya dulu aja ya. Boleh. Jadi pertama kali kita harus benar-benar punya rasa sincere, tulus ya. Tulus tuh. Jadi kita harus menganggap mereka seperti part of our family karena mereka pasti merasa asing kan di sini. Jadi membuat mereka nyaman dulu. It's okay kamu di Indonesia, you are in the safe place kayak gitu. You are in the safe family. Kemudian harus membuat mereka nyaman dulu ya. Kemudian menghilangkan rasa takut mereka dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Jadi kalau anak sendiri nggak mungkin saya selalu memanjakan. Jadi kalau mereka salah saya juga harus tegur dengan cara yang proper dan menunjukkan mana yang benar. Karena sebetulnya mereka di sini kan juga punya aim, punya objektif kan. Mereka harus belajar, mereka harus ada value added yang didapat ketika mereka di Indonesia. Kalau anak-anak student biasanya seperti itu. Kalau dukanya sih saya nggak merasakan dukanya karena saya happy aja gitu ya. Tapi kalau misalnya Mungkin dukanya cepet habis berasnya gitu ya. kemudian hal yang sukanya saya adalah saya ini menjadi mama dari berbagai anak-anak saya banyak di berbagai Wow, negara. di berbagai negara, Ya, ya. jadi sampai sekarang house student saya yang di Amerika selalu panggil, halo Mama Santi, aku pengen deh balik ke Indonesia lagi. Terus you always be Mama Santi. Itu buat saya sesuatu yang aduh senengnya ya punya anak banyak gitu ya. Kemudian ada juga yang dia bukan student sebenarnya, dia volunteer di sini juga sama. Dia bilang anytime kalau saya datang ke rumah Mama Santi di Surabaya boleh ya? Oh boleh aja. Kenapa kamu pengen datang lagi? Because I feel it is my second home. Dia bilang gitu. Jadi buat aku Haru itu ya? sesuatu banget gitu. Jadi aku kalau ditanya anaknya berapa, anak saya banyak. Bingung. Ada yang di Amerika, ada yang di Rumania, ada yang di
Jerman, ada yang di Taiwan, ada yang di Cina, ada yang di Brunei, ada yang di Kamboja. Jadi itu buat aku sangat happy. Wow, ya kan. Enak dong, ada di mana-mana juga. Jadi kalau misalnya nanti ya kan Aca udah gede, udah tinggal pilih mau sama yang di negara mana. Gitu mungkin juga ya itu jalan sama nanti ya. Aduh. Itu aja tuh. Okay, so Camilla, what's your activity in Surabaya here? Maybe like schooling or Ya, practicing sekolah, Indonesian language, maybe? sekolah, bahasa Indonesia, makan, tidur. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Movie, dating maybe? Indonesian boys? Have you date? No, not yet. I tell you. Not yet. I tell you, Indonesian boys is very delicious. Ya, So, Kensuke, what's your activity here? Oh ya, aku Same juga- like Camilla or Ya, different? makan dan tidur dan belajar. Makan, What's tidur, dan belajar. Studying? Language maybe? Saya belajar gambar bangunan Oh, Gambar bangunan. di SMK dan ya belajar bahasa Indonesia. So, what major in SMK? Aku gambar bangunan. Oh, Jadi, gambar oke, dia ke sipil. Kayak teknik sipil gitu kayaknya. Konstruksi ya? Konstruksi, Ya. konstruksi. Construction. Construction. So, Cooper, what's Cooper. your activity in Surabaya here? About the same as them. I also attend at SMK. I do culinary there though. Have you tried something new that you haven't experienced in America and you get that experience in Indonesia? Yeah. Yes, a lot of food here. Yeah. We don't really have in America. Uh-huh. Rather it be fruits or certain type of dishes, like soto. We don't have soto in America. So I you would love can it here. be a businessman. You can open soto restaurant in your Yes, country. in your I think country. it would do very well. So Cooper, what's your unique experience in Indonesia? Or maybe you meet something new and Uh-huh. you can explain with us? I think my unique experience would be just hanging out with my friends. They bring so much joy into my life, and rather it be sitting in a coffee shop or going to the movies. It's the little things that make my experience the best here. Oh, oke. Jadi pengalaman sama teman-temannya yang bikin Benar. dia jadi lebih ngerasa bermakna di Cooper ini so Indonesia. sweet loh sebenarnya orangnya ya gitu. Sweet banget ini. So Camilla, what's your unique experience in Surabaya especially? my, Unique Unique experience. Ya. Bilang bahasa Italia. ya, tahu. Tahu. Jangan ada pertikaian Jangan di ada pagi hari pertikaian. ini No ya, gitu. translator for this thing ya. Iya. Nggak tahu. Hah? Maybe pengalaman pertama, very first Your time. first experience. Dengan teman-teman Uh-huh. mungkin. Maybe you're with your friends, maybe ya nanti akan dijawab via email terdekat Bapak Anda lah ya kalau gitu. So, Atau makanan. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi, oke. Iya, Why? What happened to the Why? bathroom? Karena nggak tisu. Oh, nggak ada. nggak ada tisu di Iya, sini. ini memang berbeda ya. Gitu. Karena kalau misalkan Bidet. Ada bidet. in Italy using a tissue toilet ya. Iya. But in Indonesia using a water Using, pump. water Jet, pump. just. Ya. Gitu kan ya. Kensuke, what's your unique experience here Ya, di aku Surabaya? juga di kamar mandi karena tidak ada tisu dan pakai tangan. Oke. iya, susah. Back to nature ya. Back to nature. Agak sedikit vulgar tapi nggak masalah lah ya. gitu. Oke. Saya takutnya gini, kamar mandi kenapa? Karena di Jepang ada temennya gitu. Bahaya. Aca, mungkin boleh cerita dong. Aca, ya apa ya kalau misalkan saya mau tanya gini, selama 2 tahun ya? 1 tahun Satu di Italia, tahun 1 tahun. lebih ya? Iya, kurang malah sih sebenarnya. Oh, 10 bulan karena ngikutin tahun sekolah. Pernah kangen nggak sama mamanya? Tapi nanti ya. Nanti ya Jangan dijawab dijawab dulu ya. Kita masih akan break dulu karena habis gini ada Aca, Yes. ada Cooper, ada Camilla, dan juga ada Kensuke ya. Ini saya ingat, Camilla kayak nyanyi lagu Havana deh. Iya. Bener ya, Camilla Cabello ya. Dan juga ada Mbak Santi, tetaplah bersama kami di Update Cantik. Inspirasi perempuan masa kini.
Nah ini juga kita masih balik bersama dengan Mbak Santi, ada juga Camilla, ada juga Kensuke, ada juga Cooper, dan juga sama Aca. Nah sebelum kita ke Aca gitu kan ya Mbak Santi, saya mau tanya gitu Mbak Santi, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah seputar anak-anak ini gitu kan ya yang datang ke Mbak Santi seperti itu, Mbak Santi ini mungkin awalnya kesusahan apa tidak? Karena kan gini, mungkin ketika pertama tahun 2012 itu kan Mbak Santi nggak punya pengalaman apa-apa dan datang anak-anak baru dengan budaya yang baru, gimana Mbak Santi? Oke, sebetulnya kalau ditanya kesusahan atau tidak, dari Bina Antar Budaya itu ada support sistemnya. Oh, oke. Jadi mereka itu punya SOP dan kita juga ada kayak apa ya, kayak dikasih guidance gitu ya. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap anak ini. Kemudian kalaupun kita ada kesulitan, kita akan dibantu oleh mereka. Jadi mereka juga ada kayak kayak satu mentor untuk anak-anak ini yang mendampingi gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih so far tidak ada kesusahan ya. Saya semuanya berjalan seperti biasa ya, seperti keluarga kita aja tiap hari menjalani aktivitas. Ya kayak biasa aja sih. Kayak biasa aja. Paling biasanya hal yang mereka datang pertama kali yang agak susah untuk adjust itu justru di makanan. Oh, oke. Tapi by the time nggak ada masalah lagi. Oke. Bahkan bibi aku di rumah, wah itu dia sudah jago banget untuk kalau handle breakfast untuk anak-anak seperti ini, Wow. seperti ini. Dia sudah Experience sudah jadinya experience. ya. Tapi kalau di apa namanya Mbak Santi sendiri ada nggak sih ritual wajib mungkin atau aktivitas wajib yang selalu dilakukan kalau bareng sama anak-anak asuhnya? Oke, ritual wajibnya itu kalau makan malam kita harus bareng. Karena di situ kita harus sharing ya, maksudnya bagaimana hari ini ada kesulitan apa, kemudian mungkin kita mau planning apa, seperti itu sih. Jadi kita tetap harus punya apa ya satu media di mana kita bisa sharing bersama-sama. Oh, Mbak Santi tugasnya ngapain aja sih sebenarnya? Apa cuma memang ya cuma sekedar nampung doang, ngasih makan kelar udah, atau memang tugas Mbak Santi pun juga harus ngajari? Ada tugas Iya. khusus nggak sih? Kadang-kadang sebagai mungkin host kayak misalkan family-nya ngajak tuh? liburan ya kan, dikenalin iya. sama ini nih apa namanya patung Surabaya lah, Oke. Kenjeran Park Iya, lah, iya. gimana? Sebetulnya hal yang paling pertama yang harus saya lakukan adalah mereka harus safe. Oke. Itu yang paling penting. Mereka harus safe dalam arti baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian mereka juga saya menjaga mereka harus sehat ya, karena ini paling penting. Kemudian saya lebih willingness saya itu lebih ngajarin bahwa ini loh di Indonesia culture-nya seperti ini, kamu bisa belajar. Kalaupun kita ngajak liburan itu kayak kayak gimmick gitulah, maksudnya aku juga pingin mereka itu Seneng. seneng, juga, mereka liburan seneng juga, gitu ya. Mereka seneng dan mereka bisa ngerti ini loh, ada beberapa sisi kehidupan berbeda di Indonesia yang kamu bisa belajar seperti itu. Udah diajak jalan-jalan kemana aja nih kalau mereka nih? Kensuke khususnya nih. Kan sebenarnya kemarin kita ke Jogja ya. Ya. Wow, enak banget. Kemarin ke Jogja, ke Jawa Tengah. Ada host Sarah ya, Aja ya. Sarah itu sempat kita pergi bareng ke Bangkok waktu itu. Jadi kemudian kita ada plan family holiday ke Bangkok. Kemudian dia mau ikut sama mamanya. Tentunya saya harus minta izin juga sama orang tua mereka ya. Oke. Mamanya ngizinin. Terus biasanya kalau ada acara-acara yang terkait dengan budaya, misalnya acara kawinan, kemudian acara kitan, saya ajak mereka. Karena itu untuk memperkenalkan ini loh ada budaya Indonesia seperti Yang ini. unik ya. Yang kamu tidak akan temui di negara kamu. Tapi kalau misalkan ada nggak sih pengalaman, ya bukan Mbak Santi mungkin, tapi kayak teman-temannya Mbak Santi yang juga sama nih, menerima anak-anak juga, misalkan diperlakukan tidak baik, kemudian dia minta pindah atau seperti apa tuh? Minta pindah atau minta ganti keluarga gitu ada itu nggak? ada sih konsekuensinya atau seperti apa? Saya rasa memang ada ya, sebetulnya mungkin itu ada, tapi saya nggak Belum pernah ngalami ya? nggak pernah ngalami. Karena memang challenge-nya itu sebenarnya adalah di komunikasi sih, di komunikasi. Mungkin ada communication, lack of communication gitu ya, atau mungkin sebetulnya mereka di sini itu kan mereka dianggap bagian dari keluarga kita, Iya, bener keluarga kan? baru, bener. Jadi kalau mereka cuma sekedar Tamu. datang tamu nginep, nggak ada bonding, nggak ada attachment, ya lebih baik di hotel aja istilahnya, iya, kayak benar, gitu benar. ya, seperti itu sih. Wow. Itu dia. Jadi nggak cuma sekedar nampung ya pemirsa Iya, ya. benar. Jadi ada banyak ya, kita harus ngajakin paling nggak jalan-jalan. Jadi kita mengenalkan. Tanggung gitu kan jawab. ya. Tanggung jawabnya juga besar. Bener. Terus kalau untuk Aca nih, ini kan tadi kan Mama udah cerita banyak ya, ternyata Mama pun juga udah nganggap teman-teman Aca ini juga kayak keluarga baru gitu. Kalau Aca dulu ketika pas ke Milan Italia gitu,
ngerasa homesick gak sih? Atau ya ini kan kehidupan yang baru. Gak ada Mama Santi gitu kan ya, kalau kurang duit juga mintanya sama siapa. Gak ada pulsa juga masih kurang. Makan mie instan mungkin ya gitu. Anak kos-kosan dong berarti. Nah, ini gimana aja? Kalau kangen mungkin tuh dulu masa-masa awal 3 bulan aja ya. Waktu adaptasi pertama kali itu emang berat banget sih rasanya karena pertama kali baru datang di sana dan kebetulan saat itu dapat host fam yang beda banget juga sama di sini karena host famku yang di sana dulu anaknya banyak banget, ada 8. Kamu jadi anak 9 ya? Iya, jadi anak yang Karena di Italia nggak ada KB, Bro. bener banget. Jadi anak yang paling muda juga. Jadi sempat apa ya culture shock gitu. Cuma ya akhirnya pelan-pelan bisa ngatasin juga sih. Dan akhir-akhirnya malah nggak pengen balik sih sebenarnya. Pengen stay di sana. Kasihan tuh mama kamu. Masa suruh ada adik lagi gitu ya. Berarti apa namanya sempat nggak ngerasa kayak wah ini kan anaknya 8 nih sama aku gitu kan ya. Terus kemudian nanti takutnya kamu nggak diperhatiin. Pernah nggak punya rasa-rasa seperti itu? Pernah sih kayak apa ya? Kayak merasa kesepian gitu juga sering kadang. Cuma host famku di sana kebetulan juga alhamdulillah aku dapatnya host fam yang berpengalaman. Jadi sebelum nge-host aku mereka udah nge-host sekitar ada mungkin 7 anak. 7 anak tiap tahunnya mereka memang rutin host fam. Jadi mereka benar-benar tahu cara nge-treat aku gimana dan aku dibuat merasa nyaman sih waktu di sana. Wow, seru ya. Di negara orang walaupun ngerasa asing tapi jadi ngerasa nyaman juga, ngerasa homey gitu kan ya. Bener. Memang Wow. kalau pertukaran pelajar seperti gini aja, ini nanti kamu next ke depannya pengen kemana? Atau memang cukup sampai di sini Cukup jatah sampai sini. kamu? Atau sebenarnya kamu bisa nanti ikut program lagi, terus kemana lagi tuh atau gimana sih aja? Kalau dari Bina Antar Budaya itu memang karena programnya untuk SMA aja, jadi cuma bisa sekali aja. Mungkin pada selanjutnya kita para alumni bisa menjadi volunteer di program ini. Itu apa kalau volunteer? Volunteer tuh jadi kita karena sebenarnya kalau di Indonesia ya yang Bina Antar Budaya itu organisasinya kan berbasisnya volunteer. Jadi kita benar-benar kita juga bukan non-government organization. Jadi kita memang istilahnya kita kerja dari hati lah. Iya, kalau di organisasi ini. Jadi memang yang menggerakkan roda organisasinya itu dari volunteer anak-anak yang pernah berangkat, mereka kembali berkontribusi kembali untuk menjalankan program agar lebih banyak anak yang berangkat seperti itu. Berkontribusi ya Iya. kan. Jadi bisa membawa nama negara sendiri, membawa nama budaya juga di luar negeri juga, nggak cuma jalan-jalan ya kan, tapi aktivitasnya banyak. Bener ya banget, kan? iya. Jadi kalau misalkan kita punya aktivitas segudang itu kan kayaknya kan enak ya, apalagi dengan culture yang baru seperti itu ya. Yes. Kamila enjoy di Surabaya. Enjoy, really? Yeah. Are you sure? Yeah, I'm sure. Tapi kok kayaknya tertekan banget dengan Kamila gitu kan ya. So, Kensuke enjoy in Surabaya. I'm enjoy. Really? Yeah. Oh ya ini kan tadi cerita menarik ya, Kensuke ini your father told you to came in Surabaya. Yeah. That's right? No, in Jakarta. In Jakarta. Ayahnya dulu di Jakarta, pernah kerja di Jakarta. Oh, oke. Oke, mungkin berarti boleh ceritain nggak? Ini memang ada yang menarik ya. Jadi Kensuke ini memang memilih Indonesia itu karena alasan yang Oke. keren gitu. Jadi waktu itu Kensuke pertama kali datang saya tanya, Kensuke kenapa kamu kok pilih Indonesia gitu ya? Karena saya juga kebetulan untuk host fam pertama kali dapat dari Jepang gitu. Dia cerita, dulu ayah saya pernah kerja di Indonesia, ditempatkan di Jakarta. Waktu ayah masih single ya, Ya. masih muda sekali ayahnya dulu. Dan ayahnya bilang sama Kensuke, Wan kamu harus datang ke Indonesia karena Indonesia itu negara yang sangat indah, orang-orangnya sangat ramah. Dan kamu harus merasakan, harus experience gitu di Indonesia. Kamu harus datang dan ketika ada kesempatan untuk ikut AFS, Kensuke pilih Indonesia ya. Wow, Seperti itu luar ceritanya. biasa karena udah ada pengalaman dari ayahnya Saya ya. dengar kayak gitu juga seneng banget kan. Waduh, ada orang yang mengapresiasi Indonesia dan itu udah nggak tahu berapa tahun yang lalu. Kensuke sekarang 17 tahun ya? Yeah. 17 tahun. 17 tahun. Lebih Jadi dari 5 ayahnya tahun aja 17 dari tahun saya. yang lalu di Indonesia, di Jakarta. Iya. So your father stay in Tokyo. Yeah, now. Pasti bangga banget ya karena Kensuke juga akhirnya ke Surabaya, Ke ya. Surabaya. Which is memang beda kota lah ya, Jakarta Surabaya, tapi kan tetap di Masih satu Indonesia. pulau lah ya, Betul, nggak apa-apa betul. ya. Cooper, do you find something difficult to adapt in Indonesia? Honestly, the weather. Only the weather. Only the Okay. Just the weather maybe? Yeah, the food here isn't
as bad. I like the food. Really? Really? I love the food here actually. The only thing I had hard time adjusting to was the weather. Oke. When I first came here, I was sweating A lot. a Okay. lot. Just like a sauna 24 hour ya. Yeah. Yes, honestly. That's why you become slimmer right now ya. Oke. Kita dapat telepon yang masuk loh pagi hari ini. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi, cantik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dari Ria di Sidoarjo. Dari siapa? Lia. Ria. Ria. Ada Ria, ada Rio di sini. Ria mau tanya apa, Ria? Mau tanya ke Mbak Santi sama Kamelia. Kamila. Kamila. Kamila, Ya, not Kamelia. So Kamila, you must answer this iya, question. Kamila. Kamu jawab. Ya. Iya, Mbak Santi mau tanya untuk tantangannya tersendiri itu kayak gimana? Terus mereka sekolahnya itu berapa lama ya? Tantangan sama sekolahnya berapa lama mereka? Oke. Oke. Terus kalau yang Kamila. Kamila itu kan sekarang kelas 3 SMA, benar? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 Di sini. Di sini. Di SMK. Iya. Kelas 3 SMA. Oh iya, itu berarti sekarang bolos ini sekolahnya. Bolos. Oh, gimana? Oh iya. Bangga banget. Iya bangga bolos. Demi TV program ya. Demi Adel cantik. Adel cantik ya, gitu. Oh gitu. Terus sama ini suka dukanya dong ceritain berbagi pengalaman. Oke, baik. Ya, Kak terima Arya. kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. So, Mbak Santi duluan deh. Ini tantangannya ya? Gitu. Tantangannya. Iya dong. Kalau saya ditanya tantangannya terus terang bingung ya, Kan tarik tambang. gitu. enggak, iya ya, karena buat saya itu semuanya mengalir aja. Jadi apa namanya? Tantangannya memang sebetulnya adalah menerima apa ya, membuat mereka nyaman ketika pertama kali datang. Ada nggak yang merasa nggak nyaman? Mereka nggak berani bilang sama saya dong. Oh iya Tapi kan gerak-geriknya kelihatan gitu. Misalkan Cuman nih, biasanya mereka itu Tanda-tandanya gimana lebih tuh? banyak diemnya, lebih banyak diemnya. Jadi mereka lebih ke nunggu order gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu kayaknya mereka lebih cerewet daripada saya. Jadi nggak ada Bu, nggak ada Mbak Lia. Kalau tantangannya sih nggak ada. Kita semua bisa melakukan hal ini untuk menjadi host family ya. Kemudian yang kedua apa? Mereka berapa lama? Berapa lama sekolahnya di sini? Berapa lama sekolahnya itu ikut kurikulum SMA. Jadi mulai Juni sampai 2 semester berarti ya? 2 semester ya Cia ya. 2 semester. 2 semester. berarti sekitar 10 bulanan ya. 10 bulanan. Jadi Mbak Lia, yuk semangat kalau misalnya mau nanti bisa kontak SBO.